wajah di balik bayang-bayang sejarah. Anda mungkin pernah mendengar namanya, mungkin juga tidak. Namanya Tan Malaka. Sosok ini seringkali disebut sebagai Bapak Republik Indonesia yang terlupakan. Mengapa terlupakan? Karena hidupnya penuh misteri, pengembaraan, dan pemikiran yang seringkali dianggap terlalu radikal pada masanya. Ia adalah hantu bagi kolonial Belanda, seorang pemikir ulung, sekaligus pejuang yang tak pernah berhenti bergerak. Kisahnya bukan sekadar catatan kaki dalam buku sejarah. Kisahnya adalah bagian penting dari DNA bangsa ini. Sebuah narasi tentang keberanian, pengorbanan, dan ide-ide besar yang lahir dari pergulatan mencari arti kemerdekaan. Tan Malaka adalah sosok yang hidupnya lebih mirip film petualangan ketimbang biografi politisi biasa. Bayangkan seorang pemuda dari Minangkabau yang berkelana melintasi separuh dunia. Dari desa kecil di Sumatera Barat, ia menginjakkan kaki di Eropa, Rusia, Tiongkok, hingga Filipina. Semua itu ia lakukan bukan untuk liburan, tetapi untuk satu tujuan mulia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia dikejar-kejar intelijen berbagai negara, menggunakan puluhan nama samaran, dan menulis buku-buku penting di tengah pelariannya. Namanya sempat dihapus dari sejarah, dianggap sebagai pemberontak, bahkan dicap sebagai komunis yang berbahaya. Namun, di balik semua label itu, ada seorang patriot sejati yang mencintai negerinya tanpa syarat. Hari ini, pada 8 Agustus 2025, kita akan mencoba menyingkap kembali jejaknya. Perjalanan hidupnya adalah sebuah pelajaran berharga. Pelajaran tentang bagaimana sebuah ide bisa lebih tajam dari senjata. Bagaimana semangat kemerdekaan tidak bisa dipenjara oleh teralis besi atau dibatasi oleh garis perbatasan negara. Tan Malaka adalah bukti bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan di dalam negeri. Ia menunjukkan bahwa panggung dunia bisa menjadi arena untuk menyuarakan nasib bangsa yang terjajah. Ia adalah diplomat, agitator, guru, dan gerilyawan dalam satu paket lengkap. Memahami Tan Malaka berarti memahami kompleksitas perjuangan kemerdekaan kita, yang tidak selalu hitam putih, namun penuh dengan warna-warni ideologi dan strategi. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini. Kita akan menelusuri lorong-lorong waktu, dari masa kecilnya di Ranah Minang hingga akhir hayatnya yang tragis di pedalaman Jawa Timur. Siapakah sebenarnya Ibrahim Datuk Tan Malaka? Apa yang membuatnya begitu ditakuti oleh penjajah, namun sekaligus disegani oleh kawan-kawannya? Apa yang bisa kita pelajari dari pemikirannya yang melampaui zaman? Ini bukan hanya tentang mengingat seorang pahlawan. Ini adalah tentang menemukan kembali api semangat revolusi yang mungkin mulai meredup di antara kita. Kisah Tan Malaka adalah cermin bagi kita semua tentang apa artinya menjadi Indonesia. Semua kisah besar dimulai dari tempat yang kecil. Begitu pula dengan Tan Malaka. Ia lahir dengan nama Ibrahim pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Ia bukan lahir dari keluarga biasa. Ia adalah seorang bangsawan Minangkabau yang kelak akan mewarisi gelar Datuk Tan Malaka. Sejak kecil, kecerdasannya sudah terlihat menonjol. Ia tidak hanya pandai mengaji dan menguasai ilmu silat, tetapi juga memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa besar. Lingkungan adat Minangkabau yang kuat dan ajaran Islam yang ia terima sejak dini menjadi fondasi karakternya. Akar budaya inilah yang nanti akan selalu ia bawa, kemanapun kakinya melangkah di panggung dunia. Kesempatan besar datang ketika seorang guru Belanda melihat potensi luar biasa dalam diri Ibrahim muda. Berkat bantuan gurunya dan dukungan dari para tetua adat di desanya, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke Belanda. Pada tahun 1913, di usia yang baru 16 tahun, ia berlayar menuju negeri kincir angin untuk belajar di Rijkswijk School, sebuah sekolah pendidikan guru di kota Haarlem. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan intelektual yang akan mengubah seluruh pandangannya tentang dunia. Di sanalah ia melihat langsung bagaimana masyarakat Eropa hidup, berpikir, dan berpolitik. Ia mulai membaca buku-buku yang sebelumnya tak pernah ia sentuh. Di Belanda, Tan Malaka tidak hanya menjadi seorang siswa, ia menjadi seorang pengamat yang kritis. Ia melihat ketimpangan sosial yang tajam, bahkan di negara yang menjajah bangsanya. Ia melihat bagaimana para buruh berjuang menuntut hak-hak mereka. Pengalaman ini membuatnya mulai berkenalan dengan ide-ide sosialisme dan komunisme. Ia melahap karya-karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan para pemikir revolusioner lainnya.
Pemikiran ini memberinya sebuah alat baru untuk menganalisis kondisi bangsanya. Ia mulai sadar bahwa penjajahan bukan sekadar masalah penguasaan wilayah, tetapi sebuah sistem eksploitasi ekonomi yang disebut kapitalisme dan imperialisme. Pendidikannya di Belanda telah membuka matanya lebar-lebar. Ia tidak lagi melihat Indonesia sebagai sekumpulan pulau yang tak berdaya, tetapi sebagai sebuah bangsa dengan potensi besar yang sedang dirampas haknya. Ia mulai aktif menulis artikel-artikel tajam yang mengkritik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ia bergabung dengan organisasi mahasiswa Indonesia di sana dan mulai menyuarakan gagasan tentang kemerdekaan. Dari seorang anak bangsawan Minang, Tan Malaka telah bertransformasi menjadi seorang pemikir revolusioner muda. Negeri Belanda yang diharapkan penjajah akan membuatnya menjadi abdi kolonial yang patuh, justru telah menempanya menjadi musuh mereka yang paling berbahaya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Tan Malaka tidak langsung kembali ke panggung politik. Ia pulang ke Hindia Belanda pada tahun 1919 dan bekerja sebagai guru untuk anak-anak kuli perkebunan teh dan tembakau di Deli, Sumatera Utara. Disinilah ia melihat dengan mata kepala sendiri betapa kejamnya sistem kolonialisme. Ia menyaksikan bagaimana para buruh diperas tenaganya, hidup dalam kemiskinan yang parah, sementara para pemilik modal dari Eropa hidup bergelimang kemewahan. Hatinya panas melihat ketidakadilan ini. Pengalaman di Deli ini menjadi laboratorium sosial baginya, memperkuat keyakinannya bahwa sistem yang ada harus dirombak total. Ia tidak bisa hanya menjadi guru yang mengajar baca tulis. Dari Deli, Tan Malaka pindah ke Semarang, sebuah kota yang pada saat itu menjadi pusat pergerakan radikal di Jawa. Di sana, ia bergabung dengan Sarekat Islam dan berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya, seperti Semaun. Dengan cepat, kecerdasan dan semangatnya yang membara membuatnya menjadi tokoh penting. Ia mendirikan sekolah rakyat, sebuah sekolah gratis untuk anak-anak dari kalangan miskin. Sekolah ini bukan hanya mengajarkan pelajaran biasa, tetapi juga menanamkan kesadaran politik dan semangat perlawanan. Bagi Tan Malaka, pendidikan adalah senjata. Melalui sekolah inilah, ia mencoba mencetak kader-kader revolusi masa depan. Sebuah langkah yang tentu saja membuat pemerintah kolonial gerah. Aktivitas politiknya semakin menjadi-jadi. Ia menjadi ketua Partai Komunis Indonesia pada tahun 1921, menggantikan Semaun. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi organisasi yang sangat vokal dan berani menentang pemerintah kolonial. Ia menulis banyak pamflet dan artikel yang membakar semangat rakyat untuk melawan. Salah satu gagasannya yang paling terkenal saat itu adalah pentingnya aksi massa dan pemogokan sebagai alat perjuangan. Ia percaya bahwa kemerdekaan tidak bisa didapat dari meja perundingan atau dengan meminta-minta kepada penjajah. Kemerdekaan harus direbut dengan kekuatan rakyat itu sendiri. Keberaniannya ini membuat namanya cepat dikenal di seluruh Hindia Belanda. Tentu saja, pemerintah kolonial tidak tinggal diam. Aktivitas Tan Malaka dianggap sangat berbahaya dan mengancam stabilitas kekuasaan mereka. Pada awal tahun 1922, setelah pidatonya yang berapi-api di sebuah kongres buruh, ia ditangkap. Pemerintah kolonial melihatnya sebagai biang kerok dari semua keresahan yang terjadi. Tanpa proses pengadilan yang adil, ia dijatuhi hukuman pengasingan. Ia diusir dari tanah airnya sendiri. Namun, Belanda salah besar jika mengira pengasingan akan memadamkan apinya. Justru dari sinilah babak baru petualangan Tan Malaka sebagai seorang revolusioner kelas dunia dimulai. Pengasingan ini membawanya ke panggung yang jauh lebih besar. Di tengah pelariannya yang tak berkesudahan, dikejar oleh berbagai intelijen dunia, Tan Malaka tidak pernah berhenti berpikir dan menulis. Salah satu warisan terbesarnya bukanlah aksi fisik, melainkan sebuah mahakarya pemikiran yang ia tulis dalam kondisi serba terbatas. Buku itu berjudul Madilog, sebuah akronim dari materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini ditulisnya di Rawajati, dekat Batavia, pada tahun 1942 hingga 1943, saat ia menyamar dan bersembunyi dari kejaran polisi rahasia Jepang. Dalam kesunyian dan ancaman, ia justru melahirkan sebuah karya fundamental yang bertujuan untuk membebaskan cara berpikir bangsa Indonesia dari belenggu takhayul dan logika mistis. Apa itu Madilog? Sederhananya, Madilog adalah sebuah metode berpikir. Tan Malaka ingin agar bangsa Indonesia berpikir secara modern, logis,
dan ilmiah. Ia melihat bahwa salah satu penyebab bangsanya terjajah begitu lama adalah karena cara berpikir yang masih terikat pada hal-hal yang tidak masuk akal, pasrah pada nasib, dan tidak kritis. Dengan materialisme, ia mengajak kita untuk melihat kenyataan apa adanya, berdasarkan materi dan fakta yang bisa diindra. Dengan dialektika, ia mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu bergerak, berubah, dan penuh dengan pertentangan yang akan melahirkan hal baru. Dan dengan logika, ia menekankan pentingnya berpikir runtut dan masuk akal. Bagi Tan Malaka, Madilog adalah senjata. Senjata untuk membongkar cara berpikir feodal dan kolonial yang telah meracuni pikiran rakyat. Ia ingin rakyat Indonesia menjadi subjek, bukan lagi objek sejarah. Ia ingin mereka bisa menganalisis masalah mereka sendiri, menemukan solusinya sendiri, dan berjuang untuk masa depan mereka sendiri. Madilog bukanlah buku filsafat yang jelimet dan sulit dipahami. Ia menuliskannya dengan bahasa yang lugas, disertai contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tujuannya jelas, agar pemikirannya bisa dijangkau dan digunakan oleh sebanyak mungkin orang untuk mencapai kemerdekaan, tidak hanya kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan berpikir. Warisan pemikiran ini sangat luar biasa. Di saat banyak pejuang lain fokus pada strategi politik dan militer, Tan Malaka justru menggali ke akar persoalan mentalitas bangsa. Ia percaya bahwa revolusi sejati harus dimulai dari revolusi cara berpikir. Tanpa fondasi berpikir yang logis dan ilmiah, kemerdekaan yang diraih hanya akan menjadi kemerdekaan yang semu, yang mudah goyah, dan kembali terperosok dalam masalah yang sama. Madilog adalah persembahan intelektual Tan Malaka bagi bangsanya. Sebuah peta jalan untuk keluar dari penjara berpikir dan melangkah menuju masa depan yang cerah sebagai bangsa yang merdeka seutuhnya. Pengasingan pada tahun 1922 tidak membuat Tan Malaka patah arang. Sebaliknya, dunia justru menjadi panggung perjuangannya yang baru. Dari Hindia Belanda, ia menuju Berlin, Jerman, lalu ke Moskow, Rusia. Di Moskow, ia menjadi perwakilan dari Hindia Belanda dalam Komintern, yaitu Komunis Internasional, sebuah organisasi yang menghimpun partai-partai komunis dari seluruh dunia. Disinilah ia bertemu dengan para pemimpin revolusioner dunia, termasuk kemungkinan dengan Lenin dan Stalin. Ia bukan lagi sekadar aktivis lokal, ia telah menjadi seorang pemain di panggung politik global. Ia menggunakan forum internasional ini untuk menyuarakan nasib Indonesia dan bangsa-bangsa terjajah lainnya di Asia. Salah satu kontribusinya yang paling penting di Komintern adalah tesisnya tentang hubungan antara pan-Islamisme dan komunisme. Nah, berbeda dengan banyak pemikir komunis Eropa yang melihat agama sebagai candu, Tan Malaka justru melihat potensi aliansi. Ia berpendapat bahwa semangat anti-imperialisme yang ada dalam gerakan pan-Islamisme bisa bersatu dengan perjuangan kelas yang diusung komunisme untuk melawan musuh bersama, kapitalisme dan kolonialisme Barat. Gagasannya ini sangat orisinal dan visioner, menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang kondisi sosial budaya masyarakat di Asia, khususnya di Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim. Ia mencoba menjembatani dua ideologi besar untuk satu tujuan kemerdekaan. Dari Rusia, Komintern menugasinya sebagai perwakilan untuk Asia Tenggara. Ini memulai petualangannya yang paling mendebarkan. Ia tinggal di Kanton, sekarang Guangzhou, Tiongkok pada pertengahan tahun 1920-an. Di sana, ia mengamati dari dekat revolusi yang sedang bergolak. Setelah itu, ia pindah ke Manila, Filipina, lalu ke Singapura, dan berbagai kota lainnya. Ia hidup dalam penyamaran, menggunakan puluhan nama palsu seperti Elias Fuentes, Osorio, dan Howard Lawless. Ia terus menulis, mengorganisir jaringan bawah tanah, dan mencoba mempengaruhi arah perjuangan di Indonesia dari luar. Ia seperti seorang sutradara bayangan, yang naskahnya diselundupkan melintasi perbatasan untuk membakar semangat para pejuang di tanah air. Perjalanan panjangnya ini membentuknya menjadi seorang revolusioner yang matang. Ia belajar langsung dari berbagai revolusi dan gerakan pembebasan di seluruh dunia. Pengalamannya yang kaya ini memberinya perspektif yang unik yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh pergerakan lain yang hanya berjuang di dalam negeri. Ia paham betul bagaimana politik internasional bekerja dan bagaimana nasib Indonesia terkait erat dengan dinamika kekuatan global. Selama lebih dari 20 tahun, ia menjadi buronan nomor 1 bagi polisi rahasia Belanda, PID, dan intelijen negara lain. Hidupnya penuh bahaya, kesepian, dan ketidakpastian,
Namun semangatnya untuk Indonesia merdeka tidak pernah sekalipun luntur. Setelah lebih dari 2 dekade berkelana di negeri orang, kesempatan untuk pulang akhirnya tiba. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Tan Malaka melihat celah. Dengan menyamar sebagai seorang penjahit di sebuah desa kecil dekat Bayah, Banten, ia berhasil kembali menginjakan kaki di tanah air. Ia hidup dalam kesederhanaan, bekerja sebagai juru tulis sambil terus mengamati situasi politik dengan cermat. Ia sengaja tidak menampakkan diri. Ia menunggu momen yang tepat saat di mana tenaganya paling dibutuhkan oleh revolusi. Momen itu datang setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ia segera berangkat menuju Jakarta untuk ikut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Namun, kepulangannya tidak disambut dengan karpet merah. Situasi politik di Jakarta saat itu sudah sangat kompleks. Para tokoh utama seperti Soekarno dan Hatta telah menjadi figur sentral Republik. Kemunculan tiba-tiba seorang Tan Malaka, tokoh legendaris dari masa lalu yang dianggap sudah tiada, tentu menimbulkan berbagai reaksi. Sebagian kalangan pemuda radikal menyambutnya dengan antusias. Mereka melihatnya sebagai pemimpin revolusioner sejati yang mereka dambakan. Namun, bagi sebagian elit politik lainnya, kehadiran Tan Malaka dengan gagasan-gagasan radikalnya dianggap bisa mengganggu strategi diplomasi yang sedang mereka jalankan dengan pihak sekutu dan Belanda. Konflik pun tak terhindarkan. Tan Malaka memiliki pandangan yang berbeda secara fundamental dengan pemerintah Sultan Syahrir, yang saat itu menjadi Perdana Menteri. Syahrir dan Hatta memilih jalur diplomasi, berunding dengan Belanda untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Tan Malaka dengan pengalamannya yang luas, sangat tidak percaya pada niat baik kaum imperialis. Baginya, diplomasi hanyalah taktik Belanda untuk mengulur waktu sambil mempersiapkan kekuatan militernya kembali. Ia mengusung gagasan merdeka 100%, yang berarti kemerdekaan penuh tanpa kompromi, tanpa negosiasi dengan penjajah. Ia percaya kemerdekaan harus dipertahankan dengan perjuangan bersenjata oleh seluruh rakyat. Perbedaan pandangan ini semakin meruncing. Tan Malaka dianggap sebagai oposisi yang berbahaya bagi pemerintah yang masih rapuh. Ia dituduh ingin melakukan kudeta dan mengganggu jalannya pemerintahan. Pada Maret 1946, ia bersama para pengikutnya ditangkap atas perintah pemerintah Syahrir. Ironis sekali, seorang pejuang yang menghabiskan separuh hidupnya di pengasingan karena melawan penjajah, kini harus merasakan dinginnya penjara di negerinya sendiri yang sudah merdeka. Penangkapan ini menunjukkan betapa rumitnya situasi revolusi, di mana sesama anak bangsa bisa saling berhadapan karena perbedaan strategi dan ideologi dalam mencapai tujuan yang sama. Sebelum penangkapannya pada tahun 1946, Tan Malaka sempat melahirkan sebuah gagasan besar yang sangat relevan dengan kondisi saat itu. Gagasan itu bernama Persatuan Perjuangan. Ini bukan sekadar nama organisasi, tetapi sebuah konsep atau platform perjuangan. Tan Malaka melihat bahwa setelah proklamasi, kekuatan-kekuatan perjuangan di Indonesia terpecah-pecah. Ada banyak laskar rakyat, partai politik, dan kelompok pemuda yang bergerak sendiri-sendiri tanpa komando yang terpadu. Menurutnya, perpecahan ini adalah kelemahan terbesar yang bisa dimanfaatkan oleh Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Oleh karena itu, ia menyerukan persatuan. Persatuan Perjuangan didirikan pada awal tahun 1946. Tujuannya adalah untuk menyatukan lebih dari 140 badan perjuangan yang ada di bawah satu komando dan satu program perjuangan yang jelas. Program minimum Persatuan Perjuangan sangat tegas dan radikal. Yang paling terkenal adalah menolak segala bentuk perundingan dengan Belanda sebelum tentara Belanda angkat kaki dari seluruh wilayah Indonesia. Mereka juga menuntut penyitaan dan pengelolaan semua aset milik musuh, yaitu Belanda dan Jepang, oleh negara, serta mempersenjatai seluruh rakyat untuk perang gerilya semesta. Gagasan ini mendapat sambutan luar biasa dari kalangan laskar dan pemuda yang berada di garis depan pertempuran. Gagasan ini secara langsung menantang kebijakan pemerintah di bawah Perdana Menteri Sultan Syahrir yang lebih mengedepankan jalur diplomasi. Bagi Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan, berunding dengan pihak yang jelas-jelas ingin menjajah kembali adalah sebuah kesalahan fatal. Mereka berargumen bahwa kekuatan utama Republik terletak pada semangat juang rakyatnya,
bukan pada belas kasihan negara-negara lain. Slogan mereka, berunding setelah pengakuan kedaulatan 100%, menjadi sangat populer. Pengaruh Persatuan Perjuangan tumbuh begitu pesat sehingga sempat membuat pemerintah goyah. Ini menunjukkan betapa gagasan Tan Malaka mampu menangkap denyut nadi perjuangan rakyat di tingkat akar rumput. Namun, kekuatan besar Persatuan Perjuangan ini jugalah yang membuatnya dianggap sebagai ancaman. Pemerintah khawatir gerakan ini akan mengarah pada sebuah pengambilalihan kekuasaan. Puncaknya adalah ketika pemerintah Syahrir memutuskan untuk menangkap Tan Malaka dan para pemimpin Persatuan Perjuangan lainnya pada Maret 1946. Meskipun gerakan ini akhirnya berhasil dipadamkan, gagasannya tentang perlunya persatuan seluruh kekuatan nasional dalam menghadapi musuh bersama adalah sebuah pemikiran strategis yang brilian. Ia telah melihat jauh ke depan, memahami bahwa tanpa persatuan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan akan menjadi jauh lebih sulit dan memakan banyak korban. Setelah dipenjara selama lebih dari 2 tahun tanpa pengadilan, Tan Malaka akhirnya dibebaskan pada September 1948. Pembebasannya terjadi di tengah situasi negara yang semakin genting. Perjanjian Renville telah ditandatangani yang sangat merugikan posisi Indonesia. Ibu kota telah pindah ke Yogyakarta, dan ancaman agresi militer Belanda kedua sudah di depan mata. Setelah bebas, Tan Malaka tidak berdiam diri. Ia langsung kembali bergerilya, mencoba mengkonsolidasikan sisa-sisa kekuatannya, dan mendirikan Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, sebagai wadah perjuangan politiknya. Ia berkeliling ke berbagai daerah di Jawa Timur, membakar kembali semangat perlawanan rakyat. Ketika agresi militer Belanda kedua meletus pada Desember 1948, para pemimpin utama Republik, Soekarno dan Hatta, memilih untuk ditangkap oleh Belanda di Yogyakarta. Mereka berharap penangkapan ini akan memicu tekanan internasional. Tan Malaka mengambil sikap yang berbeda. Baginya, pemimpin tidak boleh menyerah. Ia bersama pasukannya memutuskan untuk terus bergerilya. Ia merasa inilah saatnya untuk membuktikan gagasannya tentang perang rakyat semesta. Di tengah kekacauan itu, ia memimpin sebuah kelompok gerilya di sekitar wilayah Kediri, Jawa Timur, mencoba membangun basis perlawanan terhadap Belanda. Ia menjadi satu-satunya tokoh nasional sekali berdirinya yang berada di medan perang. Namun, takdir berkata lain. Perjuangannya di Jawa Timur tidak hanya berhadapan dengan Belanda. Situasi politik saat itu sangatlah kacau. Selain tentara Belanda, ada berbagai faksi militer Indonesia yang saling curiga dan bahkan saling bertempur. Di tengah kebingungan ini, pasukan yang dipimpin oleh Tan Malaka dianggap sebagai kelompok liar, atau bahkan dicurigai sebagai kelompok kiri yang berbahaya oleh salah satu batalion TNI di bawah komando Letnan Sokotjo. Terjadilah peristiwa yang sangat tragis. Tan Malaka dan beberapa pengikutnya ditangkap, bukan oleh Belanda, tetapi oleh sesama tentara Republik. Pada tanggal 21 Februari 1949 di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, perjalanan panjang sang revolusioner berakhir. Tan Malaka dieksekusi mati oleh sebuah regu tembak dari Batalion Sikatan, Divisi Brawijaya. Ia ditembak mati tanpa proses pengadilan, tanpa perintah yang jelas dari pucuk pimpinan militer. Kematiannya adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Seorang pahlawan yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia harus gugur di tangan bangsanya sendiri. Jenazahnya dimakamkan di tempat yang tidak diketahui selama bertahun-tahun, dan kematiannya dirahasiakan. Sang gerilya internasional itu akhirnya tumbang, bukan di medan perang melawan penjajah, tetapi di tengah konflik internal yang kelam. Kematian Tan Malaka yang tragis dan misterius sempat membuat namanya hilang dari peredaran. Selama bertahun-tahun di bawah rezim Orde Lama dan terutama Orde Baru, namanya seolah sengaja dihapus dari buku-buku sejarah. Ia seringkali distigma sebagai seorang komunis, seorang pemberontak, sebuah figur yang berbahaya dan harus dilupakan. Buku-bukunya dilarang beredar. Kisah hidupnya yang luar biasa ditutup rapat-rapat. Pemerintah seolah takut pada pemikirannya, bahkan setelah ia tiada. Mereka takut gagasan-gagasannya yang kritis dan radikal akan menginspirasi generasi baru untuk mempertanyakan status quo. Namun, sejarah punya caranya sendiri untuk menemukan kebenaran. Meskipun sempat dilupakan, warisan Tan Malaka terlalu besar untuk bisa dihapus selamanya.
Perlahan tapi pasti, setelah era reformasi, namanya mulai muncul kembali ke permukaan. Para sejarawan dan akademisi mulai berani meneliti dan menulis tentangnya. Buku-bukunya, terutama Madilog dan Dari Penjara ke Penjara, kembali dicetak dan dibaca oleh banyak anak muda. Mereka menemukan sosok pahlawan yang berbeda. Seorang intelektual pejuang yang konsisten, berani, dan memiliki visi yang jauh melampaui zamannya. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno sebenarnya telah menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Namun pengakuan ini seolah tak berarti selama Orde Baru berkuasa. Warisan terpenting Tan Malaka adalah pemikirannya. Gagasannya tentang merdeka 100%, anti-kapitalisme, dan pentingnya kemandirian bangsa masih sangat relevan hingga hari ini. 8 Agustus 2025. Di tengah tantangan globalisasi dan cengkraman modal asing, pemikirannya mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menjaga kedaulatan ekonomi dan politik kita. Metode berpikir Madilog yang ia tawarkan adalah alat yang kuat bagi generasi muda untuk berpikir kritis, tidak mudah percaya hoaks, dan mampu menganalisis persoalan bangsa secara jernih dan logis. Ia mengajarkan bahwa patriotisme bukan hanya soal angkat senjata, tetapi juga soal mengasah akal dan pikiran. Kini, jejak Tan Malaka telah ditemukan kembali. Makamnya di Selopanggung Kediri telah diidentifikasi. Namanya kembali disebut dengan hormat. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak aktivis, seniman, dan kaum muda yang mendambakan perubahan. Tan Malaka adalah bukti bahwa seorang tokoh bisa saja dibunuh. Namanya bisa coba dihapus, tetapi gagasannya akan terus hidup. Ia adalah api revolusi yang tak pernah benar-benar padam. Mempelajari Tan Malaka bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi soal meminjam apinya untuk menerangi jalan kita ke masa depan, menuju sebuah Indonesia yang benar-benar merdeka, adil, dan berdaulat seperti yang selalu ia cita-citakan.